dipeluk, dibelai sama api, didudukkan dalam kobaran api, menggigil Nabi Ibrahim kedinginan. Hadirin mulia, subhanallah. Jibril katakan, ya Rabb, kekasihmu, khalilmu, khalilullah Ibrahim kedinginan. Baru Allah lanjutkan firman-Nya, wa salaman ala Ibrahim, berilah keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Kurang lebih 40 hari dibakar, tak sehelai rambut pun yang terbakar. Semua kayu-kayu mengeluarkan buahnya, sehingga kobaran api dalam bagi orang beriman seperti taman-taman surga. Allahu Akbar. Faham ya? Siapa dinafikan tadi? Yang pertama bintang, yang kedua bulan, yang ketiga matahari, yang ketiga empat berhala, yang kelima Namrud, yang keenam malaikat. Tawaran musuh dan tawaran kawan. Tawaran Namrud katakan, angguk kepala kamu selamat, ditolak, dinafikan. Malaikat penjaga angin, malaikat penjaga air. Yang berikutnya Jibril datang. Dan yang kesembilan yang dinafikan api. Bagi Ibrahim api itu tak ada apa-apa. Makhluk api tak bisa membakar tanpa izin Allah. Siapa yang membakar? Allah. La ilaha illallah. Di dalam majlis kita mesti buat adab, seperti yang di depan ini, masya Allah. Angkat kepala, buka mata, semua Pak, angkat kepalanya, jangan ada yang tertidur. Allahu Akbar. Mari Pak, maju lagi ke depan Pak. Yang di sana, yang pojok-pojok yang bersandar, maju ke depan insya Allah. Arahkan matanya ke sini Pak, kepala. Ta'zim wal ihtiram, agungkan dan muliakan. Meskipun yang bicara ini bukan kiai, bukan ustaz, cuma anak band yang bicara. Tapi kalau antum dengar, insya Allah dapat manfaat. Semua siap insya Allah ya. Yang mendengar bukan cuma telinga, tapi mata, darah, daging, tulang, rambut, semua ikut mendengar. Sehingga setelah majelis ini dibuat nanti, tak satu pun yang lupa, yang hilang dari ingatan, sehingga kita bisa mengamalkan dan menyampaikan. Semua siap insya Allah. Masya Allah. Jadi hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nafikan selain Allah. Lihat apa saja, lihat siapa saja, di mana saja, kapan saja, katakan la ilaha illallah. Nabi Ibrahim telah dilantik jadi nabi, dia pulang ke rumahnya hadirin mulia, mulai berdakwah kepada ayahnya. Ya abati, wahai ayahku tersayang tercinta, apa yang engkau buat ini? Ayahnya Nabi Ibrahim Azar kerjanya bikin berhala Pak, bikin patung. Nabi Ibrahim disuruh sama ayahnya, Ibrahim kau pergilah ke pasar. Ibrahim meskipun ayahnya kafir, tapi dia sangat sayang dan menghormati ayahnya Azar. Maka Nabi Ibrahim pun membawalah berhala-berhala hasil buatan tangan ayahnya. Di pasar hati muda dia berteriak-teriak, wahai orang-orang pasar, belilah patung yang tak bisa bicara ini, belilah patung yang tak bisa berikan manfaat dan mudarat ini, berikan patung yang tak bisa apa-apa, ayo beli. Sampai sore tak ada yang beli Pak. Dia pulang, dia seret-seret itu patung, dikatakan ayah ini patung tak bisa apa-apa, kenapa kita harus sembah dia? Ayahnya marah hadirin mulia. Dia tetap datang ke pasar jualan, tapi dia nafikan itu patung. Menyebarlah kabar seluruh kerajaan, Ibrahim telah menghina berhala-berhala. Sampai puncaknya hadirin mulia, kemarahan Nabi Ibrahim tak lagi terbendungkan ketika dilihat patung-patung besar di kerajaan Namrud. Namrud tengah berkumpul di tengah lapang, lalu Nabi Ibrahim datang sendirian, diam-diam dia hancurkan seluruh patung di kerajaan Namrud, dan disisakan satu yang paling besar, kampaknya digantungkan di leher patung yang paling besar tadi. Tak takut Nabi Ibrahim hadirin mulia, sendirian saja. Pulanglah Namrud,
dia lihat patung-patung berhala-berhala dia telah hancur berantakan. Langsung dia tahu ini pasti perbuatan Ibrahim. Panggil Ibrahim. Ibrahim, Pak, antum kalau baca kitab Bukhari, Imam Bukhari, itu di dalam sana ada ciri-ciri tentang fisiknya Namrud. Namrud itu bukan raja yang kurus kerempeng, bukan. Raja yang besar ototnya, sakti mandraguna, yang tak pernah sakit seumur hidupnya. Namrud itu raja yang sangat mencintai rakyatnya. Jangan main-main, Pak. Rakyatnya minta beras, kasih beras, minta uang, kasih uang. Syaratnya satu saja, sujud di depan dia. Sampai-sampai sombongnya dia mengaku dia Tuhan yang paling tinggi. Datang Ibrahim sendirian, lihat Namrud, nafikan Namrud. Ini Namrud raja, tak bisa apa-apa, tak bisa membunuh, tak bisa menghidupkan, tak bisa mematikan, tak bisa beri manfaat dan mudarat. Sendirian tanpa ada sedikit pun rasa takut di hati Nabi Ibrahim. Namrud tanya, ya Ibrahim, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Mestinya yang nanya ini mungkar nakir, Pak. Tapi Namrud kurang ajar. Dengan yakin sempurna, tauhid yang sempurna, hadirin mulia, apa jawaban Nabi Ibrahim? Allah. Bergetar jantungnya Namrud mendengar nama Allah. Dialah Allah yang telah menghidupkan dan mematikan. La ilaha illallah. Namrud ketawa, Pak. Menghidupkan, mematikan, itulah Allah. Kau lihat, panggil satu orang, dibunuh. Ibrahim, kamu lihat siapa yang mematikan? Satu orang diberikan hidup. Dalam riwayat lain saya dengar dari guru saya dikatakan dibunuh orang, satu orang, dipukul, mati, jatuh, kemudian dipukul lagi, hidup lagi. Subhanallah. Sujud Ibrahim, akulah Tuhanku, Allah yang menghidupkan dan mematikan itu. Dai ini kalau kepepet, Pak, kalau terpojok, datang ilham, turun wahyu. Dialah Allah Ta'ala yang telah menerbitkan matahari di ufuk timur dan tenggelamkan matahari di barat. Wahai Namrud, kalau kau betul-betul Tuhan, sekarang terbitkan matahari dari barat, tenggelamkan di timur. Orang kalau berdebat dengan orang tauhid, ahli tauhid, tak mungkin menang, Pak. Malu Namrud, kalah dialog dengan Nabi Ibrahim. Ini kalau penguasa zalim telah mulai kalah, Pak. Maka Namrud pun berteriak, panggil tentara, polisi, tangkap Ibrahim. Antum kalau ngomong tauhid terus, Pak, ujung-ujung nanti ditangkap juga sama penguasa zalim. Untung negara kita penguasa kita zalim, ya. Tak ada ulama yang ditangkap di sini, Pak. Ada? Oh, khilaf itu, nggak sengaja. Nggak sengaja itu, paling habis itu nyesal juga, karena saya yakin semua orang di Indonesia ini, pejabat-pejabat kita orang beriman, orang soleh, orang baik-baik semua. Kalau ada yang tertangkap pasti nggak sengaja. Khilaf. Tanpa pengadilan langsung dijatuhi vonis mati. Nabi Ibrahim divonis dibakar hidup-hidup, Pak. Allahu Akbar. Takutkah Nabi Ibrahim dengan ancaman itu? Tidak, karena Nabi Ibrahim yakin itu api tak bisa membakar tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Coba kita runut dari pertama, ya. Siapa yang dinafikan oleh Nabi Ibrahim? Yang pertama bintang, yang kedua bulan, yang ketiga matahari, yang keempat berhala-berhala sesembahan orang kafir, yang kelima raja-raja dinafikan, penguasa yang zalim dinafikan, bahkan penguasa yang tidak zalim pun nafikan. Ini presiden, gubernur, bupati tak bisa apa-apa, tak punya kekuasaan. Hanya Allah yang berkuasa, selain Allah dikuasai. Presiden tak punya kekuasaan, gubernur tak punya kekuasaan, wali kota tak punya kekuasaan, bupati tak punya kekuasaan, pak camat tak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Siapa yang berkuasa? Kurang keras suara Pak. Siapa yang berkuasa? La ilaha illallah. Hanya Allah yang berkuasa. Tak ada yang berkuasa selain Allah. Namrud dinafikan, kemudian mulai Nabi Ibrahim diikat, ditelanjangi, Pak. Orang pertama yang dipermalukan asbab dakwah Nabi Ibrahim. Maka beliaulah nanti orang yang pertama diberi pakaian di yaumil mahsyar oleh Allah Ta'ala. Ayahnya datang, hadirin mulia.
merayu-rayu Nabi Ibrahim untuk minta maaf kepada Namrud. Sudahlah nak, akui saja dia Tuhan lah, pura-pura sajalah, biar kau tak dibakar. Api mulai dinyalakan, Pak. Ribuan itu rakyatnya Namrud sambil bertepuk tangan menari-nari melihat api sudah mulai menyala. Habis Ibrahim, berani-berani dia lawan Namrud, binasa dia. Apa yang dirasakan Namrud, Nabi Ibrahim ketika melihat kobaran api? Ketenangan yang tiada terkira, tenang hatinya. Nabi Ibrahim tundukkan kepala, dilihat sama Namrud. Sekarang tawarkan Ibrahim, kalau dia akui aku sebagai Rob, sebagai Tuhan, dia selamat dari kobaran api. Satu orang utusan Namrud tanya, Ibrahim, sekarang anggukkan kepalamu, akui Namrud sebagai Tuhan, kamu selamat dari kobaran api hari ini. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Semakin besar itu api, semakin tenang hatiku, dan semakin aku merasa dekat dengan Rabbku Allah. Jadi orang beriman, Pak, semakin besar masalah dunianya, semakin dekat dia dengan Allah. Tawaran Namrud dinafikan. Tidak main-main lagi, Pak. Ini ujian yang paling berat bagi Nabi Ibrahim ketika malaikat turun menawarkan bantuan. Malaikat penjaga angin, malaikat penjaga air, bahkan yang ketiga Amirul Malaikat Jibril alaihissalam turun menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, mintalah sesuatu, ucapkan kamu mohon apa, aku bantu kamu Ibrahim. Tiga-tiganya diusir, dinafikan sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah, cukup Allah. Hai Jibril, kau makhluk. Jibril dinafikan, Jibril dinafikan. Hari ini kita ada masalah, ingat dukun, ingat polisi, ingat tentara, ingat preman. Aina Allah? Antum kalau ada masalah masih ingat makhluk, Pak, percuma ikut kajian tauhid setiap bulan. Ada masalah ingat siapa? Allah bantu kita, pasti. Malaikat dinafikan. Ya, maka Nabi Ibrahim dikatakan sebagai Abu Tauhid, bapaknya Tauhid. Tak ada yang berani menarik ke tapel. Api semakin besar, hadirin mulia, sehingga dibikinlah dua tiang. Sampai hari ini tiang itu masih ada. Maka kalau nanti jamaah sekalian mau pergi ke Syam sana, ada dua tiang tingginya kurang lebih 28 meter. Itu ahli sejarah mengatakan tiang itu digunakan oleh Namrud untuk melemparkan tubuh Nabi Ibrahim ke kobaran api. Kata Namrud, panggil ayahnya Ibrahim, suruh ayahnya yang tarik ke tapel. Ayahnya sudah tua, hadirin mulia. Ini akhlaknya orang mukmin. Ketika melihat ayahnya datang, apa doanya Nabi Ibrahim? Ya Allah, tolong jangan permalukan ayahku di depan orang banyak, berikan ayahku kekuatan menarik ke tapel ini. Padahal mau membinasakan dia, mau membakar dia. Dilemparlah Nabi Ibrahim ke kobaran api. Allah tak padamkan api, api masih menyala-nyala. Tapi Allah perintah api, qulna ya nar, hai api, kuni bardan, jadilah dingin. Api menyambut tubuh Nabi Ibrahim seperti seorang ibu menyambut bayinya. Ditimang-timang, dipeluk, dibelai sama api, didudukkan dalam kobaran api. Menggigil Nabi Ibrahim kedinginan, hadirin mulia. Subhanallah. Jibril katakan, ya Rabb, kekasihmu, khalilmu, khalilullah Ibrahim kedinginan. Baru Allah lanjutkan firman-Nya, wa salaman ala Ibrahim, berilah keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Kurang lebih 40 hari dibakar, tak sehelai rambut pun yang terbakar. Semua kayu-kayu mengeluarkan buahnya, sehingga kobaran api dalam bagi orang beriman seperti taman-taman surga. Allahu Akbar. Faham ya? Siapa dinafikan tadi? Yang pertama bintang, yang kedua bulan, yang ketiga matahari, yang ketiga empat berhala, yang kelima Namrud, yang keenam malaikat. Tawaran musuh dan tawaran kawan. Tawaran Namrud katakan, angguk kepala kamu selamat, ditolak, dinafikan. Malaikat penjaga angin, malaikat penjaga air,
yang berikutnya Jibril datang, dan yang kesembilan yang dinafikan api. Bagi Ibrahim api itu tak ada apa-apa, makhluk api tak bisa membakar tanpa izin Allah. Siapa yang membakar? Allah, la ilaha illallah.